Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sebelumnya dari saya pribadi, dari ketulusan hati, ya, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'dhiman wa takriman. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatunya kepada antum-antum kalian semua. Semoga saya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf bila ada video saya salah atau tidak benar, tidak bermanfaat. Bila ada kata-kata saya salah, bila ada kata-kata saya kurang enak, mohon dimaafkan karena Al-Fakir di sini akan ingin gitu kan, ingin menyampaikan sesuatu kemanfaatan kepada kalian semua. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia itu anfa'uhum linnas, memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain. Kita itu sebagai manusia harus mencontohkan, harus memberi perilaku-perilaku yang gimana, yang bagus. Apalagi gimana itu orangnya itu, wah, masya Allah. Jadi dalam video kali ini saya mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya salah, karena Al-Fakir di sini emang banyak salahnya gitu. Jadi semua manusia itu pasti ada kesalahannya. Jikalau manusia itu benar saja, lah itu disebut namanya malaikat. Jikalau salah saja, lah itu namanya iblis, setan. Jikalau manusia ada kesalahannya, ada kebenarannya. Itulah manusia. Jadi sedang-sedang saja. Kata Nabi, khairun nas bukan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu pertengahan, gitu kan. Nabi suka yang pertengahan-pertengahan, suka Nabi. Jadi gimana? Kita itu sebagai manusia, kita harus bersyukur apa yang diberikan kepada kita. Nikmat apapun itu, baik kecil atau besar, kita harus syukuri nikmat apa adanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi kah yang kau dustakan? Ketika kita berjalan dari rumah ke masjid, itu namanya nikmat. Ketika kita berbicara, ketika kita gerak, ketika kita bernapas, ketika kita mau ngapain, itu nikmat. Jadi kita harus syukuri nikmat apa adanya. Jadi sesuatu penyakit itu disitulah gitu. Jadi ketika kita tidak bersyukur diberi nikmat oleh Allah. Kok saya gini? Kok saya gini amat? Kok saya jelek? Jangan gitu. Itu udah ada dalam Lauh Mahfuznya. Itu udah ada dalam catatannya. Jadi kita harus syukuri nikmat apa adanya. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus gimana? Jadi kita harus bersyukur yang Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jikalau kita tidak bersyukur yang Allah telah memberikan nikmat kepada kita, maka Allah akan mengazab pedih kepada yang tidak bersyukur itu. Udah jelas suratnya, udah jelas ayatnya. Mau apa lagi kah? Mau berbuat apa lagi kah? Udah jelas, bukan hadis, bukan. Ayat suci Al-Quran, pedoman kita, kitab kita sebagai umat Islam. Masa nggak percaya? Masa aneh? Loh kenapa gitu? Jadi kita itu harus bersyukur ini ya. Jadi saya melihat bahkan ini sebagai public figure, Atta Halilintar, sebagai public figure, YouTuber, artis, selebgram. Masya Allah beliau. Beliau mencontohkan sebagai artis loh, artis. Atta Halilintar itu artis, bukan siapa-siapa.
public figure, orang yang terkenal, orang yang keren, orang yang kaya. Beliau membangun pesantren. Beliau membangun tempatnya akhirat gitu. Beliau membangun untuk masa-masa depan remaja-remaja kita, anak-anak kita untuk lebih maju ke depannya. Subhanul yaum rijadul qad. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kata Halilintar ya. Coba Anda lihat baru pas tadi ngepost di di IG beliau gitu kan. Tadi saya lihat 14 jam yang lalu. Coba Anda lihat ya. Anda lihat coba. Kan? Coba ini benar kah? Benar. Jadi ketika kita mempunyai uang sebesar apapun, sekecil apapun, baik itu gope, baik itu 1.000 atau yang besarnya berapa triliun, sedekahkan kepada orang lain. Karena apa? Karena hadis riwayat Muslim sudah menjelaskan bahwa ini hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa salas sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin sholihin. Jadi ada 3 golongan, ada 3 perkara yang anak Adam itu, kitalah manusianya gitu. Kita manusia ada amal 3 manusia yang tidak terputus amalnya. Jadi 3, ada anak Adam sesudah meninggal itu semua terhapus amalnya. Kecuali 3 perkara ini. Kecuali 3 nomor ini. Yang pertama sodakotin jariyah. Apa sodakoh jariyah? Sodakoh yang mengalir. Kita sodakoh kepada orang lain, itu namanya sodakoh. Walaupun kita gope memberinya, walaupun kita 100.000, selebihnya baik gitu. Walaupun kita memberi kepada siapapun yang membutuhkannya. Jadi ada dalam kitab Durratun Nasihin hadis juga, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan, ada 4 perkara yang diinginkan oleh surga. Talil Quran, yang suka membaca Al-Quran, wa hifdzul lisan, yang menjaga lisannya, wa mat'amil ji'an, yang memberi orang yang kelaparan, orang yang ingin membutuhkan gitu. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Tuh, udah jelas kok. Mau ngapain lagi? Dunia itu berputar. Kita mempunyai apa-apa itu cuma sementara. Kita punya mobil besar, kita punya harta yang berlimpah-limpah, itu cuma sementara, bukan selama-lamanya. Hidup di dunia kita itu sementara. Jikalau Anda ingin masuk surga, bersedekahlah. Jikalau Anda ingin ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang indah, yang bagus, yang lebih enak selain dalam dunia, bersedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Beliaulah gitu kan. Sebagai Atta Halilintar, saya juga setuju gitu. Karena apa? Karena beliau sebagai public figure, beliau membangun suatu pembangunan yang begitu, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada lawannya. Kalau semua gimana ya? Kalau gimana lah gitu intinya. Jadi, saya ini emang ngefans juga gitu kan ke Halilintar. Saya juga sebagai santri lah, jadi saya juga mendukungnya. Loh, ini jalan yang baik, ke suatu jalan yang baik gitu. Jadi kita harus mendukungnya, harus memberi supportnya, harus memberi semangatnya kepada orang beliau. Masya Allah gitu kan. Semoga cepat selesai, semoga santrinya banyak, semoga amal ibadahnya diterima.
Semoga beliau diberi kesuksesan lagi, diberi kebarokahannya lagi gitu kan. Semoga cepat selesai bangunannya. Mantap juga nih, masya Allah. Saya juga setuju Bang Atta. Mantap, lanjutkan Bang Atta. Saya suka banget gitu kalau ada artis-artis yang membuat pondok, yang begini apa, masya Allah. Saya suka banget, gitu kan. Jadi daripada remaja-remaja sekarang mabuk-mabukan, beli-beli ini itu, nggak ada manfaatnya, mending pesantren. Santri itu ketika kita tidurnya itu mendapat pahala loh. Itu juga kalau si santrinya itu diniatan gitu kan sebagai ibadah. Saya mau tidur sekarang nih, mau diniatan ibadah, besok ngaji, insya Allah dapat pahala. Jadi beda loh santri sama sekolah itu. Kalau santri itu belajarnya 24 jam loh, jadi pahala-pahalanya itu mengalir terus. Kalau sekolah ya nggak 24 jam gitu kan. Kalau di kalau di pesantren kan lebih gitu. Bentar-bentar ngaji, jam 9 ngaji, malamnya ngaji, sorenya ngaji kan. Jadi ngalir gitu kan pahala-pahalanya itu. Semoga diberi rezeki yang lancar Bang Atta ya. Semoga cepat selesai. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata saya salah, video saya salah, mohon dimaafkan karena saya al-fakir gitu. Jadi saya juga membutuh pengalaman kepada kalian semua, membutuh ilmu, membutuhkan motivasi yang lain. Tolong aja kita sharing saja, slow aja, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.